Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat baik, Pak. Pak. Alhamdulillah luar biasa. Belum ya, Pak. Sebelumnya Bapak menerangkan, maka dimohon untuk kepala kelas, ketua kelas memimpin doa. Silakan. Persiapan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami Raditu billah nabiyya wa rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrahli sadri wa yassir li amri. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelum Bapak lanjutkan, perlu saya absen dulu agar mengetahui mana yang hadir dan yang tidak. Pak Samsul, hadir? Pak. Madli, Hadir Pak. belum. Bu Darwin, Hadir, Pak. Bu Rais, Pak Sutomo, Majasin, Mujamil, Hadir. Astanu, Jainal, Amrozi, Hadir, Pak. Misnadi, Hadir Astana. Daroni, Hadir, Pak. Husnan, Tim, Iin Rasmi. Hadir, Pak. Alhamdulillah hadir semua. Maka sebelum Bapak melanjutkan pada keterangan sholat duha, mari kita ingat-ingat pada pelajaran yang dulu tentang apa? Tentang sholat Jumat. Apa sholat Jumat masih ingat? Ingat Pak Guru. Gimana? Siapa yang Ingat. 2 rakaat dikerjakan Salat pada 2 hari rakaat. Jumat. Wajib ain bagi laki-laki. Terima kasih. Untuk selanjutnya bahwa Pak Guru akan menerangkan tentang sholat duha. Di dalam sholat duha ketentuannya yang akan diterangkan itu mengenai satu pengertian sholat duha. 2 waktu sholat duha. 3 tata cara sholat duha. 4 keutamaan sholat duha. Belum diketahui bahwa tujuan untuk mempelajari ini diharapkan anak siswa meyakini bahwa sholat duha sebagai sarana bertakwa kepada Allah dengan ikhlas. Kalau sudah dipelajari ini, supaya membiasakan sholat duha setiap hari dengan ikhlas dan membiasakan sikap rajin, rutin di dalam kehidupan. Setelah belajar ini diharapkan dapat menyebutkan pengertian dan keutamaan sholat duha dengan benar dan memahami sholat duha dan benar melafalkan bacaan-bacaan dalam sholat duha dan doa-doa. Untuk itu mari kita lihat video berikut. Kok tidak ada suaranya, Pak Guru? Tidak keluar dah. Ini ada ini.
Tidak ada suaranya Pak Guru. Kocong sudah minta santai suara. Bila kita melihat video, apa yang bisa diambil penelitian anak-anak? Siapa yang bisa menjawab? Yang bisa diambil tadi Pak Guru, cara bersolatnya seperti biasa Pak Guru, berdiri, takbiratul ihram, rukuk, sujud Pak Guru. Demikian yang saya Bagus, ketahui itu Pak Guru. jawaban yang bagus, bahwa sholat duha itu adalah sama dengan sholat biasa, hanya niat dan ada doa yang setelah sholat duha. Di pengertian sholat duha adalah sholat sunat yang dilakukan seorang muslim ketika waktu duha. Waktu duha adalah ketika matahari naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya kira-kira pukul 7 pagi hingga sebelum zuhur. Itulah pengertian sholat duha. Waktu sholat duha dari Zaid bin Arqam bahwa yang melihat seorang melaksanakan sholat duha pada waktu yang belum begitu siang. Dia mengatakan, ingatlah sungguh mereka telah mengetahui sholat duha pada selain saat seperti itu. Karena sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sholatnya orang yang kembali kepada Allah adalah pada waktu anak-anak kita sudah mulai bangun dari baringannya karena tersengat matahari. Dimaksudnya bahwa sholat duha yang paling baik itu adalah sekitar jam 8 sampai jam 10. Karena itu waktu anak-anak unta sudah bangun dari kepanasan. Itu waktu yang baik. Perlu diketahui bahwa di dalam sholat duha itu diapit 2 waktu yang haram sholat. Kapan itu? Subuh dan zuhur. Dari Uqbah bin Amir, Rasulullah SAW melarang sholat pada 3 saat. Satu, ketika terbit matahari sampai tinggi. Ketika hampir zuhur sampai tergelincir matahari. 3, ketika matahari terbenam. Itulah waktu-waktu yang haram. Berarti sholat duha ini diapit 2 waktu yang haram. Kapan? Mulai terbitnya matahari sampai waktu duha masuk. Dan juga mulai dari matahari tegak ada di atas kepala kita sampai tergelincir. Hati-hati dalam melakukan sholat duha supaya berhati-hati jangan sampai melewati waktu ataupun sebelum masuk waktu maka menjadi haram. Lihat ilustrasi jam berikut. Ini jam waktu duha. Yang mana ini waktu diharamkan sholat. Setelah kita mengetahui waktu, maka kita harus mengetahui tata cara sholat duha. Maka tata cara sholat duha itu seperti sholat biasa, seperti tadi niat untuk melakukan sholat duha. Setiap 2 rakaat salam, seperti biasa, niat itu tidak usah, boleh tidak dilafadzkan, Dalam hati. bisa hanya di dalam hati. Untuk dilafadzkan itu hanya membantu kehusuan dalam hati. Yang kedua selanjutnya membaca Iftitah dan surat Al-Fatihah. Selanjutnya membaca surat Asy-Syamsi apabila hafal pada rakaat yang pertama. Dan juga membaca surat Ad-Duha pada rakaat yang kedua apabila hafal. Kemudian ruku, i'tidal, dan sujud. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Kemudian untuk rakaat yang kedua, tasyahud akhir, salam, setelah salam itu ditutup dengan doa. Doa ini pun tidak harus seperti doa-doa duha, boleh doa-doa yang lain. Dengan doa sholat duha, mari kita baca bersama anak-anak.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma inna nas'aluka duha'a baha'uka wal jamala jamaluka quwwata quwwatuka qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma kana rizqi samai fa'anzil in kana fil ardi إن كان معسرا فيسر وإن كان حراما فطهر إن كان بعيدا فقرب عد دعائك وبهائك بجمالك وقوتك وقدرتك آتني مع عبادك الصالحين. Itulah doa-doa yang dibaca setelah sholat duha. Semoga kita bisa hafal sehingga kita bisa melaksanakan sholat duha setiap hari. Untuk keutamaan sholat duha, apa yang bisa? Sedekah bagi seluruh tubuh. Satu, menjadi sedekah bagi seluruh persendian tubuh. Sebagaimana hadis yang telah disebutkan bahwa sholat duha itu bisa menjadi sedekah persihan debu yang sebanyak 360. Yang kedua merupakan ghanimah atau keuntungan terbanyak. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Menggodalan masjid bisa bertuduha bahwa akrab ma'za wa aksaru ghanimah wa syakur jam. Yang artinya barang siapa berwudu kemudian pergi pada waktu itu ke masjid untuk menunaikan sholat duha, maka itu adalah peperangan yang paling dekat, ghanimah yang paling banyak, dan kembalinya lebih cepat. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Yang ketiga, utama sholat duha membawa kecukupan sepanjang hari. Sholat duha mendatangkan kecukupan kita selama sehari di hari kita sholat duha. Berdasarkan hadis qudsi yang artinya Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai anak-anak Adam, janganlah engkau melupakan 2 rakaat di awal harimu, niscaya aku cukupkan untukmu di sepanjang harimu. Yang keempat, dibangunkan sebuah rumah di surga. Bagi orang yang rajin sholat duha, maka akan dibangunkan rumah di surga. Ini berdasarkan Rasulullah SAW. Man sholat duha arba'an wa qabla al-ula arba'an banalahu batun fil jannah. Saya bisa yang nomor 5. Yang nomor 5 dan mendapat pahala haji dan umroh yang sempurna. Jadi dengan adanya sholat duha, maka kita akan mendapat pahala haji dan umroh. Lebih-lebih yang tidak bisa haji, yang tidak bisa umroh, bisa ditebus dengan sholat duha. Keluhan yang ke-6 itu mendapatkan ampunan dosa. Nabi bersabda yang artinya barang siapa yang melaksanakan sholat duha secara terus-menerus, maka Allah mengampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang ke-7, tidak dianggap orang yang lalai, orang yang tidak taat kepada Allah. Dia orang yang selalu melaksanakan sholat duha jika sebagai orang selalu mengingat Allah dan bukan orang yang lalai. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Sholat duha rokana ini lang yungkab minal ghafilin. Jadi kesimpulannya di pelajaran kali ini yaitu bahwa sholat duha itu adalah sholat sunat yang dilakukan seorang muslim ketika waktu duha. Kapan waktu duha? Waktu duha ketika matahari mulai naik setengah.
Yang kedua, sholat duha hukumnya sunnah muakkad. Yang ketiga, tata sholat duha sama dengan cara sholat biasa, karena bedanya pada niat dan doa setelahnya. Dan sholat duha bisa dikerjakan 2 sampai 12 rakaat dengan tiap rakaat salam. Dan keempat, keutamaan sholat duha antara lain menjadi sedekah bagi seluruh persendian tubuh, merupakan ghanimah keuntungan terbanyak, juga membawa kecukupan haji, membangun sebuah rumah di surga, mendapat pahala haji dan umroh yang sempurna. Yang terakhir, mendapatkan ampunan dosa serta tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Dari sini mungkin ada yang mau bertanya, para anak-anak? Saya Pak Guru. Ini siapa nih? Pak Zainal. Zainal Pak. Ini monggo. Pak Guru. Iya. Untuk sholat duha itu bisa tidak dikerjakan secara berjamaah Pak? Terima kasih Pak, itu saja. Bagaimana yang lain bisa menjawab? Bisa Pak, bisa. Iya Pak Guru. Boleh berjamaah dan boleh sendirian Pak Guru. Ini sholat duha itu boleh dilaksanakan berjamaah, boleh bersendirian, tapi tidak wajib, tidak disunatkan, hanya boleh, tidak dilarang. Untuk selanjutnya agar kita bisa memahami, maka kita sama-sama mengakui tadi Coba membuat kelompok dari 3 kelompok, mengurutkan rukun-rukun sholat duha. Ini nanti ketua kelompok yang menyebutkan bagaimana ini ada rukun sholat duha teracak. Sudah terbagi? Coba. Sudah Pak, sudah Pak. Samsul menyebutkan bagaimana urutan yang benar rukun-rukun sholat duha ini. Niat pertama Pak, Kemudian takbir Pak, takbiratul ihram. takbir. Lanjutkan. Fatihah Pak, Fatihah Pak. Oke, selanjutnya Nah, bukan Pak. Doa iftitah Pak. ya, iftitah, Fatihah Pak. Fatihah. Baca Terus, surat. Surat. Baca surat Pak. Ruku Pak. ruku, I'tidal Pak. i'tidal, Sujud Pak. sujud, Duduk di antara dua di sujud antara dua Pak. sujud, Sujud kedua Pak. sujud kedua, Tasawuf. tasyahud, Salawat Nabi Pak. salat Nabi, salam Salam dan Pak. doa. Doa. Inilah urutan yang benar. Itu niat, takbir, dan iftitah, Iftitah. Fatihah. Fatihah, baca surat, ruku, i'tidal, sujud, di i'tidal, antara sujud. dua sujud, sujud kedua, Tasyahud. salawat Nabi, salam dan doa. Terima kasih pendek semua. Semoga dengan adanya pembelajaran ini kita semua bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Amin. Itulah kesimpulan dari pelajaran pagi ini. Marilah kita ingat-ingat bahwa sholat duha itu adalah sholat yang banyak hikmahnya. Semoga bisa
melaksanakan dan menambah ketakwaan kita kepada Allah. Allah. Untuk pelajaran berikutnya minggu yang depan itu tentang sholat tahajud. Dipersiapkan, mencari referensi, barangkali bisa menambah pengetahuan kita. Demikian pelajaran kali ini kami cukupkan. Kami tutup dengan baca doa Fatihah bersama. Al-Fatihah. Demikianlah yang Mbak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.